Orang mengatakan halu tadi kan. Nah makanya untuk menghadapi orang itu diarahkan. Makanya ada orang yang bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu, kembalilah pada jati dirimu yang sebenarnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita, makanya kan saya bilang tadi, semua orang mengalami halusinasi. Tujuannya halusinasi itu adalah suatu penjembatan untuk menemukan kesejatian. Ya kayak memanah ora mungkin langsung pas tengah, pasti yang melenceng sih kan gitu. Tapi lama-lama juga pas. Kan halusinasi ada halusinasi positif dan negatif, yang mengarah kebenaran dan tidak kebenaran. Akhirnya sifatnya masih semu. Dan orang yang kayak gitu jangan kita salahkan, itu fase. Semua orang mengalami. Semua orang Mas ya. Jadi kita menyalahkan orang lain halu, kita sendiri kadang-kadang juga masih halu. Kadang-kadang orang yang sudah pengalaman pun aja masih bisa. Itu wajar, sesuatu hal yang wajar halusinasi itu. Dan kita yang kondisinya lebih netral, kita lebih membantu. Misalkan kita sudah memahami tentang spiritual, ada mungkin pemula atau dibantu untuk mengarahkan. Caranya apa? Kembali pada jati dirimu. Tugasnya apa? Lakukanlah tanggung jawabmu dengan sebaiknya. Olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olahraga itu dulu, olahraga. Jadi semua itu harus disinkronkan dengan kondisi kita lebih kondusif, lebih aktif, ion-ion kita akhirnya timbul kesadaran diri. Kalau timbul kesadaran diri ada keseimbangan, self control, jadi pengendalian diri lebih terjaga dan gitu. Akhirnya kalau kita sudah terkendali, kita merasa tenang. Kalau sudah tenang, kita damai. Kalau sudah damai, disitulah dimana tempat berada adanya kasih sayang. Akhirnya baliknya nih kasih sayang toh. Iya kan gitu, Kembali ke kasih sayang Mas ya. makanya ya tadi saya kembalikan, tidak bersifat menakut-nakuti. Ya percaya ya juga nggak memaksa untuk percaya ya kan. Tapi itu Mas, bagi yang tidak Semua percaya, kembali pada diri masing-masing. bagi yang tidak percaya dengan ramalan itu katanya ramalan itu kebanyakan dari bisikan dari setan gitu Mas. Lah kira-kira ramalan itu menjadikan kita baik atau enggak? Gitu loh. Kita ambil positifnya. Kira-kira diomongke sing diomong anak aku nglakoni sing diomongke wong ku ya apik. Ya jalani aja. Kalau kita menurut kita baik ya, kalau ingin menjalani jalani aja. Kan gitu. Kita mau berjalan kemanapun arah, yang penting tujuannya baik lah ya wis ya. Kan gitu. Mau dengan cara bagaimanapun, dengan cara ini cara itu, sing penting hasilnya positif. Kan gitu kan. Kadang-kadang orang menolak suatu nasihat baik karena dipandang bahwa itu hanya sebuah ramalan. Nah repotnya di situ. Kita tidak bisa berpikir salah logis, rasional, akal sehat. Dianggap yuk kita menilainya gini, nah itu kira-kira orang itu benar juga ya omongan. Nah semisalkan saya jalani juga toh ada baiknya juga kan gitu. Dan kadang-kadang orang membatasi prasangka jelek dengan prasangka jelek, wah nggur ramalan kan gitu. Nah itu Intinya kita terus dia lebih asik dengan dunianya sendiri, tanpa sadar dunianya sendiri malah menghancurkan dirinya sendiri kan gitu. Jadi kalau makanya fungsinya kita lebih merendah hati, lebih memahami dan menghormati, menghargai orang lain. Apapun yang orang ungkapkan itu kita hargai. Ya siapa tahu ada manfaatnya juga buat kita. Makanya kuncinya di kerendahan hati itu tadi. Nah kerendahan hati itu tadi dasarnya adalah kasih. Balik nih kasih meneh kan gitu. Nah dimanapun berada kuncinya kasih. Makanya saya bilang mau kitab ayat 1 kasih sayang, ayat 2 kasih sayang, ayat 1000 kasih sayang, ayat 2000 kasih sayang. Wes di mindset di otak kita, dalam rasa dan rasa kita mau ngomong jelek aja mikir
wah omonganku nggak baik, lepas dari kasih sayang, berpikiran buruk, lepas dari kasih sayang, terpikir wah ini lepas dari kasih sayang, berprasangka buruk, wah kok ini lepas dari kasih sayang, kan gitu. Kriteria kasih sayang itu kan lebih menyatu gitu loh. Jadi wis kuncinya mbok setebal kitab itu tulisannya kasih sayang, kok diucapan bedino kasih sayang ini terus itu kan. Ya. Nah, nggak usah ini ayat ini ayat ini wah. Nggak usah panjang lebar Mas. Nah, kalau udah jalani kasih sayang itu sudah nanti berjalan dengan sendirinya. Kebaikan bagaimanapun bentuk dan jenisnya, kalau dasarnya kasih sayang nanti harus apik, bagus gitu. Kuncinya lah ya di kuno Mas. Okay. Nah itu makanya yang adanya ramalan, kalau bisa itu kalau ngeramal alam sih gak masalah. Toh kita dengan itu kita memberikan solusi. Jadi orang ngeramal ketok nih ngerangkai solusi yang gitu. Bukan sekedar menakut-nakuti. Nah jangan sampai itu. Jadi kita lebih menjadi ibaratnya tentara gitu, jadi komando lah gitu. Okay. Kita mengomandoi kan, kita sudah belajar, gunanya kita dari awal sudah belajar kan, oh siapa tahu saya belajar ini nanti bermanfaat buat orang banyak kan gitu. Nah di saat timingnya tepat akhirnya merasakan lah tenang gitu kan. Nah bener kan, akhirnya bermanfaat juga yang selama ini saya jalani, ibaratnya seperti itu. Terus akhirnya firasat saya misalkan mempunyai firasat yang kuat gitu kan, terus wah ini saya harus ngomong sih sama teman sama keluarga gitu kan, ini aku boleh nakuti ini. Nah itu nanti akan menjadi mau diterima atau enggak, itu hasilnya nanti juga baik, entah itu akan terjadi atau enggak, bisa dijalani juga baik kan gitu. Jadi kita memberikan suatu, misalkan ada sesuatu terjadi apa gitu ya, juga diimbangi dengan solusi kan gitu. Jadi tidak hanya ramal tok baru lepas mesake kok sing krungu kan gitu, nggak tahu alasannya kenapa kan gitu. Tidak terus memberi solusi Mas. Kronologi kejadiannya bagaimana, kita harus mampu menjelaskan kok bisa begitu, kenapa harus terjadi. Nah itu makanya ayo kita saling menguatkan diri. Gunanya apa Bu? Membantu alam semesta kan gitu. Kalau itu Mas, kalau pengertian Dajjal menurut panjenengan kan gini, setan iblis, orang mengatakan setan iblis itu kan, setan itu enggak ada, setan itu jadi awak nih awak dewi. Iblisnya sih di kita tuh punya, di dalam tubuh kita mempunyai karakter iblis juga kan gitu. Nanti saya perjelaskan masalah ini ya. Ada unsur iblis itu namanya anti quark. Kalau partikel malaikat namanya quark. Jadi berlawanan itu. Jadi wah itu setan loh, setannya ning awake dhewe kan gitu loh. Wah orang itu kemasukan iblis, awake dhewe ngarani wong wis kemasukan iblis san. Wis ngarani elek ning wong. Iblis ngarani iblis kan gitu. Nah pemahaman kadang salah kaprah. Di sana ada banyak iblis yang masuk roh jahat nih. Padahal iblis ya ning jero awake dhewe. Kan gitu. Nah Dajjal itu apa? Itu adalah sifat iblis yang mendunia. Makanya di dalam kayak kitab-kitab apa itu, Dajjal akan menguasai dunia. Ya wes iki. Ini sudah. Sekarang ini Mas. Dajjal, diartikan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia. Oh, sifat iblis yang mendunia. Makanya apa? Yang membunuh iblis Nabi Isa Al-Masih. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Iya teman. Durga kalau itu loh Mas. Yang membunuh apa? Wisang Geni sama Antasena dengan gada inten kan gitu. Inten kan keras. Logam apapun paling keras intan kan gitu.
Nah, makanya pada itulah yang namanya dajjal. Dajjal itu ya sifat iblis yang mendunia. Bukan nanti wujud iki ngene ora, terus Isa masih turun enggak. Tapi AC itu ya. Nah, AC itu yang makanya musuh ini ya kasih tadi. Sifat kasih yang mendunia. Lucu. Gitu loh. Iya. Kalau sudah wah wong kelebon iblis. Kita ngarani elek berarti tumindak elek nih wong wis ngarani wong. Jadi kita yang keluar sifat iblis juga metu. Iblis ngarani iblis, kan ngono loh. Jadi rasanya lah ke iblis ki sosok wah goro-goro iblis ngomong iblis ning awake dhewe nyalahke iblis mesake sing diarani kan ngono.